سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalau terbiasa jujur, pasti kejujuran itu mengarahkan kepada kebaikan. Pokoknya jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau sudah baik, pasti arahnya menuju ke surga. Jadi apapun, bagaimanapun keadaan kita, upayakan tetap jujur. Secara logika kadang-kadang kalau jujur rugi. Dihadapkan pada satu keadaan, ini kalau jujur saya rugi. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, jujur saja, pasti mengarah kepada kebaikan dan surga. Kemudian seseorang yang terbiasa dengan jujur, Allah akan catat dia menjadi orang-orang yang jujur. Dan kata Rasul, wa iyyakum wal kadhib, hati-hati jangan sampai dusta. Jangan terbiasa dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu mengarahkan kepada keburukan, dosa. Satu kali berbohong, berdusta, seseorang akan kemudian terbiasa berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah catat dia menjadi pendusta. Waliyadzubillah. Ada kebohongan-kebohongan kecil selama, kemudian satu kali dia berupaya ingin kembali jujur, tapi kemudian dia harus menutupi kebohongan yang sebelumnya, maka dia harus berdusta lagi. Sampai apa yang terjadi? Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia dicatat sebagai seorang pendusta. Nauzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu satu hadis yang kita bahas kemarin. Jadi kalau seseorang terbiasa baik, jujur, maka akan mengarahkan kepada pahala, arahnya ke surga. Kalau terbiasa dusta, akan mengarahkan kepada kejahatan, keburukan, dan mengarahkannya kepada. Hadis berikutnya, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari cucu Rasulullah Hasan bin Ali, salah seorang yang disebutkan Rasulullah sebagai pangerannya surga nanti, Sayyidu Syababil Jannah, ia akan menjadi pangerannya surga. Qala, Hasan mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Rasulullah. Da'ma yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yuribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa innas sidqa tuma'ninah, karena jujur itu menenangkan. Wal kadhibu ribatun, sedangkan dusta itu meragukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadza hadisun sahih, ini adalah hadis yang sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama kita harus mengenal Hasan bin Ali. Beliau sosok yang dikenal luar biasa besar namanya dalam sejarah Islam. Dulu orang-orang yang ada di Madinah ketika meninggalnya ayahnya Ali bin Abi Thalib bersepakat untuk mengangkatnya sebagai khalifah karena dianggap layak dari segala hal untuk menjadi seorang khalifah. Singkatnya beliau dibayar. Di sisi yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma di negeri Syam mengumumkan juga bahwa dirinya adalah khalifah. Orang-orang berbayar di Syam. Singkatnya, umat Islam saat itu memiliki dua khalifah, dan ini tidak pernah dibenarkan karena khalifah itu mesti harus satu, pemimpin itu satu. Mendengar kabar bahwa Muawiyah telah
mengumumkan bahwa dirinya sebagai khalifah, Hasan bin Ali menyiapkan pasukan. Muawiyah juga menyiapkan pasukan. Pertempuran ini pertempuran yang menakutkan karena sebelumnya Muawiyah telah berperang dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Siffin. Kejadian ini membuat para sahabat merasa ketakutan, khawatir terjadi pertumpahan darah, di mana dalam peristiwa Siffin sudah banyak yang menjadi korban. Dan sangat disayangkan karena yang harus berperang ini dua kubu sama-sama umat Islam, yang perintahnya adalah harus bersaudara. Maka kemudian pasukan itu sudah hampir berhadapan-hadapan. Lalu kemudian Hasan bin Ali mendatangi Muawiyah dan menyatakan bahwa dirinya mau menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini luar biasa bijaksana, luar biasa punya jiwa yang besar, karena beliau ini cucu Rasulullah dan Muawiyah iparnya Rasulullah. Rasulullah menikahi Ummu Habibah dan Ummu Habibah adalah saudaranya Muawiyah. Bayangkan, iparnya Rasulullah akan bertempur dengan cucunya Rasulullah. Ini harus benar-benar dicontoh oleh kita. Kadang-kadang, mohon maaf, banyak di antara kita yang kepentingannya dalam tanda kutip kekuasaan, harta. Kalau kemudian kita berpikir sebagaimana Hasan bin Ali, maka kita akan letakkan semuanya demi ukhuwah Islamiyah. Jangan berpikir kalau saya ngalah nanti dia berkuasa, kalau saya ngalah nanti dia yang menang, dan seterusnya. Tapi Hasan bin Ali mengesampingkan itu semua. Yang terpenting adalah hak nudima'il muslimin, bagaimana menyelamatkan darah umat Islam. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Inna hadabni sayyidun, salah satu di antara cucuku yang dua ini adalah tuan. Wa la'allallahu, dan semoga Allah memilihnya, ayyusliha baina fi'ataini 'azimatain. Keduanya ini, di antara keduanya ini ada yang mendamaikan dua kelompok yang besar. Ternyata prediksi Rasulullah tidak jauh. Sejak wafatnya beliau, kemudian Hasan menyerahkan. Perang itu tidak terjadi, tapi kemudian Hasan dicela luar biasa oleh banyak Banu Hashim, dicela karena menyerahkan kekuasaannya kepada Muhammad. Alhamdulillah, pelajaran yang harus benar-benar kita ambil adalah bagaimana kita mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Orang yang kita hadapi adalah orang yang bertauhid. Hilangkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, di bawah ini, di bawah itu. Selama dia orang beriman, maka selama masih bisa damai-damailah. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah Hasan bin Ali. Kemudian Hasan bin Ali menceritakan salah satu nasihat yang diajarkan oleh kakeknya Rasulullah SAW, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad. Rasulullah memberikan nasihat, da'ma yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu. Ini khusus sebenarnya waktu itu nasihatnya untuk Hasan. Tapi dalam ilmu agama kita diajarkan, ketika ada satu kalimat yang khusus, tapi kemudian di situ ada hal-hal yang bisa mengarahkan kepada keumuman, al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibra yang kita ambil adalah karena keumuman yang ada pada saat itu, yaitu meskipun khusus kepada Hasan, tapi ini juga berlaku kepada semua umatnya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi tidak hanya dalam Riyadhus Shalihin, tapi dimasukkan juga ke dalam hadis Arba'in. Kemudian oleh para ulama diletakkan di dalam bab-bab fikih, masuk di antara bab-bab tentang ketika seseorang dalam keraguan. Misalnya kita ragu pakaian kita kena najis. Kalau kita cuci bagian depan, khawatir yang bagian belakang yang kena najis. Kalau dicuci bagian belakangnya, khawatir yang depan. Lalu bagaimana kita meninggalkan yang meragukan ini? Maka cuci semuanya. Itu namanya meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan.
Atau kita ragu-ragu, saya sudah sholat apa enggak? Dalam satu keadaan kan misalnya sibuk, punya kesibukan, bingung, sudah sholat apa belum? Biasanya yang begini ini kalau jarang sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah ke masjid biasanya tidak ragu, sudah pasti saya sholat berjamaah. Tapi ada satu keadaan kadang-kadang orang karena kesibukan, saya sholat apa belum ya? Maka dalam keadaan seperti itu kita memilih belum sholat, segera laksanakan sholat. Kemudian di antara jumlah bilangan rakaat, ini sudah rakaat keempat apa masih ketiga? Tinggalkan yang meragukan, kemudian ambil yang meyakinkan. Jadi kalau misalnya kita berpikir ini di rakaat yang keempat apa yang ketiga, maka pastikan kita di yang ketiga. Untuk apa? Agar kita menghilangkan keraguan. Kalau kita yakin itu adalah rakaat keempat, jangan-jangan rakaat ketiga, maka pastikan itu masih rakaat ketiga. Atau yang kedua, yang ketiga. Untuk memastikan bahwa itu kita tidak meninggalkan jumlah rakaat, pastikan yang kedua, agar yang ketiga tidak ditinggalkan, dan seterusnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ini kalimat yang menjadi syahid terhadap tema kita. Fa inna sidqa tuma'nina, karena jujur pada diri kita itu adalah menenangkan. Dan hampir sama dengan yang kemarin, bahwa orang-orang yang berada dalam dusta, kebohongan, itu mesti ada dalam keraguan. Tapi kalau orang jujur pasti dia yakin dengan dirinya, dan kemudian akan mendatangkan ketenangan. Dan orang yang jujur itu tidak akan menyesal. Kenapa saya jujur ya waktu itu? Tidak akan. Pasti dia di masa-masa setelahnya akan mendatangkan ketenangan dalam dirinya. Dia kemudian tidak akan mengatakan ya laitani, wahai seandainya saya waktu itu tidak mengatakan yang sebenarnya, mungkin tidak. Dia tidak akan merasa ragu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, di dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya dusta itu meragukan. Jadi orang yang dusta itu meskipun dia aman pada satu keadaan, dia akan, apa kata orang Madura itu, mang-mang. Tuh, gila itu. Jadi meskipun dia aman dalam satu keadaan, ketika dia lepas dari keadaan itu, setelahnya dia mang-mang. Kenapa? Dia tutupi dengan dusta. Fa innal kadhiba riba. Karena dusta itu mesti selalu meninggalkan kekhawatiran. Hadis ini juga menegaskan bagi kita dari tema-tema kejujuran bahwa dalam keadaan apapun, selama tidak dalam keadaan darurat seperti yang disebutkan kemarin itu, maka upayakanlah menjadi orang-orang yang jujur. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, hadis berikutnya, hadis ke-56. An Abi Sufyan Sahr bin Harb, dari Abu Sufyan, mertuanya Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah, di peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ada yang mengatakan di Fathu Mekkahnya beliau masuk Islam. Abu Sufyan ini orang yang sangat mulia, terhormat, baik ketika masih dirinya tidak meluk agama Islam atau setelahnya. Dia orang yang sangat terpandang. Bahkan beliau yang memimpin perang Badar, perang yang mempertemukan antara dirinya dengan Rasulullah. Saat itu kafir Quraisy kalah. Dan kemudian dia juga yang memimpin perang Ahzab, 10.000 pasukan datangnya dari Mekah bergabung dengan orang-orang munafik di Madinah untuk mengalahkan Rasulullah. Tapi kemudian Allah mengalahkan mereka dengan jumlah yang banyak ini dengan kekuatan angin dan hujan saat itu. Abu Sufyan ditakdirkan oleh Allah memeluk agama Islam ketika Fathu Mekkah, ada yang mengatakan ketika Sulhul Hudaybiyah.
fi hadisihi at-tawil. Perawi menyebutkan, tidak merinci ayat ini, disebutkan fi hadisihi at-tawil, dalam hadisnya yang panjang. Fi qissati Hirqal. Kisah ini disebutkan tentang kisah Heraklius. Heraklius ini salah satu raja di negeri Syam yang berkuasa saat itu. Agamanya adalah agama Nasrani. Dan Heraklius ini membaca kitab Taurat dan kitab Injil. Qala Hirqalu, Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum?" Apa yang diperintah nabimu kepada kalian? yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, saat itu Abu Sufyan yang dikirim untuk menyampaikan dakwah. Qultu, saya mengatakan, kata Abu Sufyan, "Ubudullah wahdahu wa la tusyriku bih." Yang pertama, sembahlah Allah, jangan syirik. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah, satu-satunya Allah. Beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Watraku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Apapun yang diajarkan oleh orang-orang sebelum kalian, tinggalkan. Kemudian wa ya'muruna bis shalah, Nabi kami menyuruh kami untuk melaksanakan salat. Ini perintah yang kedua. Kemudian was-sidq, dan Nabi kami menyuruh kami untuk senantiasa berkata yang jujur. Ini syawahid dari hadis yang kita bahas. Kemudian wal afaf, juga afaf, menjaga iffah. Was-silah, dan menjaga tali persaudaraan, atau yang dikenal dengan silaturahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dakwah itu dimulai dari tauhid. Jadi nabi-nabi ketika mengajarkan kepada kaumnya mesti ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an, sembah Allah, jangan musyrik. Belakangan orang-orang banyak berdakwah, pintunya itu dari banyak hal. Kalau dalam fikih dakwah, hal semacam ini tidak dibenarkan. Mesti yang diajarkan pertama itu adalah tauhid. Karena kalau orang tauhidnya benar, mesti setelahnya itu akan gampang menyampaikan kebenaran. Tapi kalau bukan tauhid yang disampaikan pertama, itu biasanya belakang-belakangnya akan semakin sulit, karena tidak dimulai sebagaimana para nabi memulai. Jadi kalau ada kesyirikan, sampaikan bahwa itu adalah kesyirikan. Faja'an nabiyyu bima ja'at bihil anbiya, nabi datang sebagaimana para nabi datang, yaitu mengajarkan tauhid. Utruku ma kana alaihi aba'ukum, jadi tinggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kalian, tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena biasanya alasan orang-orang yang menolak dakwah itu, wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan satu keburukan yang fahsya, mereka akan mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami melakukan ini, keburukan-keburukan ini, karena perbuatan ini dilakukan oleh nenek moyang kami dan Allah yang menyuruh. Itu alasan mereka. Maka Abu Sufyan menyampaikan watruku maka ya'budu aba'ukum, tinggalkan apa yang disembah oleh kakek nenek moyang kalian, tinggalkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah sholat. Jadi kalau orang sudah mantap akidahnya, maka ajarkan mereka sholat. Dan ini dikuatkan di dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Jadi ikatan yang kuat yang menjadi pembeda antara kami dengan kalian atau kami dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ada yang mencoba meringankan pendapat ini sehingga menggolongkan meninggalkan sholat itu dianggap dosa kecil. Padahal Rasulullah menyatakan faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir.
Sehingga pendapat yang kuat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang meninggalkan sholat harus dipenggal. Itu karena beratnya orang yang meninggalkan sholat. Makanya perintah yang dibolehkan seorang ayah, orang tua memukul anaknya itu pada perintah sholat. Muru auladakum bis sholati sab'an. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada 7 tahun. Wadribuhum asyara. Pukul ketika 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat. Ini jangan enteng dengan persoalan ini. Terserah, silakan ikut pendapat yang mana, tapi akan bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa sholat itu adalah imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamat din. Siapa yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan agamanya. Dan ini, mohon maaf, banyak di masyarakat kurang dikuatkan tentang ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan bainar rajuli wa bainas syirk, seseorang dengan kesyirikan wal kufri dan kekufuran tarkus shalah, ketika dia meninggalkan sholat. Semua ibadah yang lain boleh ditinggalkan. Coba kewajiban yang lain, zakat boleh tidak ditinggalkan? Zakat boleh tidak ditinggalkan? Boleh kalau dia tidak mampu. Tidak ada yang bisa dia keluarkan. Misalnya dia mau mengeluarkan, tapi dirinya kalau mengeluarkan akan kelaparan, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakat. Ada orang yang fakir, boleh meninggalkan. Haji boleh tidak ditinggalkan? Boleh kalau dia tidak mampu. Ada syarat, ada qaid di situ. Man istata'a ilaihi sabila. Orang berpuasa boleh tidak ditinggalkan? Boleh. Siapa yang boleh meninggalkan? Sakit, orang yang sudah lanjut usia, orang yang dalam perjalanan. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Perjalanan orang sakit mengganti di hari yang lain, boleh meninggalkan saat itu. Kalau misalnya tidak mampu di hari yang lain, maka dia bayar fidyah. Jadi ada peralihan kewajiban. Tapi kalau sholat, yang boleh meninggalkan itu siapa? Orang gila, mati. Selama dia masih sadar, sehat, kuat, sama lagi sehat. Kalau dia bisa melaksanakan berdiri, maka dia sholat dalam keadaan. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbalik. Bahkan dia tidak mampu mengeluarkan suara, tapi dia ingat hanya bisa dengan isyarat, dia harus tetap sholat. Tidak ada rukhsah. Ini kadang-kadang banyak yang, mohon maaf, karena mungkin ada ustaz dan kiai yang berfatwa nyeleneh. Bisa kodok di family. Akhirnya setelah wafat mengumpulkan orang-orang untuk mengkodok. Ini berbahaya. Kemudian yang ketiga, ternyata perintahnya apa? Sidq. Berkata jujur. Di sini dibagi dua, yaitu sidqun ma'allah wa sidqun ma'ibadillah. Jujur kepada Allah, dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Jujur niat-niat kita setiap kali melaksanakan ibadah, bahwa kita melaksanakannya karena Allah. Dan jujur terhadap hamba-hamba Allah. Bahkan Rasulullah mengancam dalam suatu hadis, wailun, celaka liman haddasa, bagi orang yang berbicara, bercerita di hadapan orang, bicara, ngomong. Fakadzibal yudhika bihil qaum. Pembicaranya bohong, dusta. Tujuannya apa? Biar orang tertawa. Wailun lahu summa wailun lahu. Salasa marrat Rasulullah mengulangi. Celaka, celaka orang yang berbicara dusta, tujuannya agar orang tertawa. Waliyadzubillah. Ini penguat dari hadis-hadis sebelumnya, bahwa kita terus berupaya menjadi orang-orang yang jujur, baik kepada Allah, dan Allah Maha tahu, atau kepada hamba-hambanya. Kemudian perintahnya wal iffah wal afaf. Kita harus menjaga iffah. Iffah ini di sini disebutkan ada dua. Iffah nau'an, iffatun an syahwatil farj. Menjaga iffah, kemuliaan,
dari syahwat kemaluan. Seseorang harus menjaganya. Yang kedua, wa ifa an syahwatil batan, yaitu ifa menjaga diri dari syahwat perut. Kedua-duanya ini banyak menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya, kehormatannya. Ada orang yang bisa menjaga kemaluannya tapi tidak bisa menjaga syahwat perutnya. Lapar. Bahasanya apa? Mencari sesuap nasi. Dikasih, tidak cuma sesuap oleh Allah, dikasih bersuap-suap, berpiring-piring. Akhirnya apa? Karena nafsu dirinya tidak bisa ditahan, akhirnya dia pakai suap beneran. Waliyahulillah. Sehingga bahkan Rasulullah pernah menasihati anak-anak muda, ya masyarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Anak-anak muda yang sudah mampu segera nikah. Kenapa? Karena nikah itu yang bisa menjaga kemaluan. Bahkan ciri-ciri orang mukmin yang akan mendapatkan keuntungan salah satu adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jadi pentingnya ini, ifah yang pertama ini, sampai perempuan itu diperintahkan oleh Allah agar perempuan ini, karena perempuan objek syahwat, perempuan sampai diperintahkan waqarna fi buyutikunna. Perempuan diperintahkan untuk menetap di dalam rumah. Jadi perempuan qanitat, perempuan yang dianggap sebagai taat beribadah adalah mereka yang lebih banyak menetap di dalam rumah. Bukan perempuan dilarang keluar secara mutlak, tidak. Tapi semakin dia menetap di rumah, semakin menjadi kebaikan. Bahkan dilarang ketika keluar rumah bertatoyub, memakai wangi-wangian yang mengundang orang lain untuk bersyahwat. Itu dilarang. Karena pentingnya iffah, agar laki-laki bisa menjaga kehormatannya. Bahkan perempuan diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali dua, yaitu wajah dan telapak tangan. Tujuannya apa? Agar laki-laki, salah satu tujuannya agar laki-laki terjaga dari syahwat kemaluan. Kemudian yang kedua, iffah dari meminta-minta atau iffah dari urusan perut. Jadi seseorang itu disuruh menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnillah. Siapa yang menjaga kemuliaan dirinya, merasa cukup dengan dirinya, dia tidak kemudian menggantungkan harapannya kepada orang lain, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ini bagian dari menjaga perut. Mohon maaf, ada sebagian orang itu tergantung kepada permintaan pada orang lain, nasibnya digantungkan kepada orang lain. Padahal Rasulullah pernah memerintahkan Abdullah bin Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta-minta kepada Allah, jangan meminta-minta kepada manusia. Di antara akhlak yang tercela itu adalah meminta-minta kepada orang. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah menyebutkan seorang yang keluar dari rumahnya, dia membawa ikatan, kemudian dia mencari kayu untuk menjaga iffahnya, itu adalah kemuliaan. Karena hinanya orang-orang yang meminta. Yang terakhir adalah as-silah, yaitu menyambung tali silaturahim. Dan ini jelas di ayat-ayat itu disebutkan secara umum. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di dalam syarah disebutkan di sini, karena keadaannya umum, maka takkidnya adalah menyambung silaturahim itu diukur pertama keadaan, yang kedua tempat, kemudian yang ketiga al-aqrab. Apa yang dimaksud keadaan? Orang yang paling harus kita sambung adalah orang yang membutuhkan kita. Misalnya, mohon maaf, kita punya famili yang sama-sama dekat, maka siapa yang paling butuh kepada kita, dia yang harus kita sambung. Dia yang sakit, dia yang kelaparan, kita harus menyambung. Yang kedua tempat. Misalnya kita punya famili, ada yang dekat, ada yang jauh. Perhatikan yang paling dekat. Al-aqrab wal aqrab. Ada famili kita di, mohon maaf, misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, tapi kita punya famili yang dekat, maka upayakan kita menyambung yang dekat. Afdol nanti misalnya yang dekat disambung, kemudian yang jauh juga disambung. Kemudian yang terakhir adalah yang paling dekat jaraknya. Dimulai dari siapa?
ayah kita, orang tua kita sendiri, kemudian anak kita, paman, bibi, dan seterusnya. Dimulai yang paling dekat. Jamaah yang dimuliakan Allah, di luar sudah terdengar adzan. Kita akhiri kajian kita, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan nanti setelah adzan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini memberikan manfaat bagi kita semua. Fadhal.